Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fakta Alam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak kalian menjelajahi kekayaan budaya dan adat istiadat dari 3 suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan, suku Banjar, suku Dayak, dan suku Kutai di Kalimantan. Masing-masing suku ini memiliki warisan tradisi yang kaya, yang tidak hanya memperkaya kebudayaan Nusantara tetapi juga menjadi identitas yang kuat bagi masyarakat Kalimantan. Mari kita telusuri lebih dalam kehidupan, adat istiadat, dan keunikan dari ketiga suku ini. Asal-usul suku Banjar terkait erat dengan Kerajaan Dipa dan Kerajaan Negara Daha yang berkembang di Kalimantan pada abad ke-14 dan 15. Pada masa itu, suku Banjar sudah mulai membentuk identitasnya sebagai kelompok etnis yang terpisah, dengan pengaruh kuat dari budaya Melayu yang masuk melalui perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Pada abad ke-16, Kesultanan Banjar didirikan, dan inilah yang menandai puncak perkembangan identitas suku Banjar. Kesultanan Banjar memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Kalimantan. Islam menjadi bagian integral dari identitas suku Banjar, dan ini tercermin dalam adat istiadat serta sistem nilai mereka. Sultan pertama Banjar, Sultan Suryansyah, dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Banjar karena perannya dalam memperkuat penyebaran Islam di wilayah ini. Bahasa Banjar adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang digunakan oleh suku Banjar. Bahasa ini memiliki 2 dialek utama, yaitu Banjar Kuala, Banjar Hulu, dan Banjar Hulu, Banjar Kuala. Bahasa Banjar sangat dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan beberapa bahasa Dayak. Meskipun demikian, bahasa Banjar memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya unik. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari tetapi juga dalam berbagai upacara adat dan ritual keagamaan. Budaya dan adat istiadat suku Banjar sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Namun, mereka juga mempertahankan unsur-unsur adat asli yang dipadukan dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting dari adat istiadat suku Banjar. Upacara adat Banjar mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan siklus kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Salah satu upacara penting adalah Baayun Anak, yang dilakukan untuk anak yang baru lahir. Dalam upacara ini, anak diayun-ayunkan dalam ayunan yang dihias, disertai dengan doa dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memohon perlindungan dan berkah bagi sang anak. Upacara Baayun Maulid adalah bentuk lain dari upacara Baayun yang dilakukan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam upacara ini, anak-anak diayun dengan cara yang sama, sebagai tanda syukur dan harapan agar anak-anak tersebut dapat mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan dalam adat Banjar adalah acara yang sangat sakral dan meriah. Prosesi pernikahan biasanya dimulai dengan basa suluh, yaitu proses penyelidikan atau penelusuran calon mempelai wanita oleh pihak keluarga mempelai pria. Setelah itu, dilakukan batunangan, pertunangan, bapapayuan, pembicaraan keluarga, dan kemudian baantar jujuran, pemberian mas kawin atau seserahan. Pada hari pernikahan, terdapat prosesi baantatantar sakawasi, pengantaran mempelai pria ke rumah mempelai wanita. Prosesi ini disertai dengan arak-arakan dan berbagai upacara adat lainnya, seperti bamandikan, mandi bersama untuk membersihkan diri secara spiritual. Sistem kekerabatan dalam suku Banjar bersifat bilateral, di mana hubungan kekerabatan dihitung dari kedua belah pihak, baik dari garis ayah maupun ibu. Sistem kekerabatan ini memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, dengan keluarga besar seringkali tinggal bersama atau dalam jarak yang dekat. Rumah adat suku Banjar disebut rumah Banjar atau rumah Banjung. Rumah tradisional ini memiliki berbagai jenis, seperti rumah gajah baliku, rumah bubungan tinggi, dan rumah palimbangan. Rumah bubungan tinggi adalah jenis rumah Banjar yang paling dikenal dan sering dijadikan simbol budaya suku Banjar. Rumah ini biasanya memiliki atap yang tinggi dan curam, dengan hiasan ukiran yang rumit di bagian depan rumah. Rumah Banjar bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga merupakan lambang status sosial dan kebudayaan pemiliknya. Pakaian tradisional suku Banjar mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan Islam. Untuk acara-acara adat, pria Banjar biasanya mengenakan baju sakera, baju panjang, celana, dan kopiah, sedangkan wanita mengenakan baju kurung. Warna dan motif pakaian biasanya disesuaikan dengan jenis acara atau upacara yang sedang berlangsung.
Kesenian suku Banjar sangat beragam, termasuk seni tari, musik, dan teater tradisional. Salah satu kesenian yang terkenal adalah Mamanda, yaitu seni teater yang berasal dari Banjar. Mamanda merupakan teater tradisional yang menggabungkan unsur-unsur tari, musik, dan dialog, biasanya menceritakan kisah-kisah kerajaan dan legenda. Selain Mamanda, ada juga Madihin, seni berbalas pantun yang disertai dengan musik rebana. Madihin sering digunakan dalam acara-acara adat dan keagamaan sebagai bentuk hiburan sekaligus cara untuk menyampaikan pesan moral dan nasihat. Seperti yang telah disebutkan, Islam memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Banjar. Banyak tradisi dan adat istiadat Banjar yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam prosesi pernikahan, upacara hataman Al-Quran seringkali dilakukan sebelum pernikahan sebagai tanda kesucian dan persiapan spiritual. Selain itu, masyarakat Banjar juga sangat menghormati ulama dan guru-guru agama. Banyak pesantren dan madrasah yang berdiri di wilayah ini, yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam bagi masyarakat Banjar. Suku Dayak merupakan kelompok etnis terbesar dan paling beragam di Kalimantan, yang tersebar di seluruh pulau dan terbagi dalam berbagai subsuku. Kata Dayak digunakan untuk menggambarkan masyarakat adat yang mendiami pedalaman hutan Kalimantan. Mereka memiliki kebudayaan yang sangat kaya dan beragam, dengan kepercayaan dan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Dayak diyakini telah menghuni Pulau Kalimantan sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka adalah masyarakat agraris yang hidup dari bercocok tanam, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Seiring waktu, mereka berkembang menjadi masyarakat yang kompleks dengan sistem sosial yang terstruktur, serta memiliki bahasa dan budaya yang berbeda antara satu subsuku dengan yang lain. Ada berbagai subsuku Dayak, termasuk Dayak Iban, Dayak Kenyah, Dayak Kayan, Dayak Tunjung, Dayak Ngaju, dan banyak lagi. Meskipun berbeda dalam beberapa aspek, mereka berbagi banyak kesamaan budaya dan adat istiadat. Perbedaan bahasa, dialek, dan adat istiadat antar subsuku mencerminkan kekayaan budaya suku Dayak secara keseluruhan. Adat istiadat suku Dayak sangat dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional mereka yang dikenal sebagai Kaharingan. Kaharingan adalah agama asli Dayak yang percaya pada roh nenek moyang, kekuatan alam, dan berbagai dewa yang mengatur kehidupan mereka. Meskipun banyak anggota suku Dayak yang kini menganut agama Kristen atau Islam, unsur-unsur Kaharingan masih sangat kental dalam budaya dan adat istiadat mereka. Tiwah adalah upacara pemakaman sekunder yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Upacara ini bertujuan untuk mengantarkan arwah orang yang telah meninggal ke tempat peristirahatan terakhirnya di Leutatau, yang dipercaya sebagai alam baka. Tiwah melibatkan serangkaian ritual yang kompleks, termasuk pengorbanan hewan, tarian, dan musik tradisional. Gawai Dayak adalah festival panen yang dirayakan oleh banyak subsuku Dayak, terutama di Kalimantan Barat. Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada dewa-dewa dan roh nenek moyang atas hasil panen yang melimpah. Selama Gawai Dayak, berbagai kegiatan seperti tarian, nyanyian, dan perlombaan tradisional diadakan. Ngalu Petak Danum, ritual ini adalah upacara meminta izin kepada roh penjaga tanah dan air sebelum membuka lahan baru untuk bercocok tanam. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam dan untuk memastikan kesuburan tanah. Balai adat adalah pusat kehidupan sosial dan spiritual suku Dayak. Di sini, berbagai upacara adat, pertemuan komunitas, dan kegiatan sosial diadakan. Balai adat juga berfungsi sebagai tempat tinggal sementara saat ada acara besar yang melibatkan banyak orang. Seni dan budaya suku Dayak sangat kaya dan meliputi berbagai bentuk ekspresi, seperti ukiran kayu, anyaman, seni tari, dan musik. Seni ukir Dayak terkenal dengan motif-motif yang rumit dan simbolis, biasanya terbuat dari kayu ulin yang tahan lama. Ukiran ini seringkali dihiasi dengan motif alam, seperti burung enggang, yang dianggap sebagai hewan suci. Tarian adat, tarian tradisional Dayak, seperti tari hudok dan tari kancet ledo, merupakan bagian penting dari upacara adat dan seringkali memiliki makna religius. Tarian-tarian ini biasanya diiringi oleh musik tradisional yang dimainkan dengan alat musik seperti sape, sejenis alat musik petik yang populer di kalangan Dayak Kenyah. Pakaian adat Dayak sering dihiasi dengan manik-manik yang berwarna-warni dan motif-motif yang memiliki makna simbolis. Pakaian ini biasanya dipakai pada saat upacara adat dan festival.
Salah satu pakaian adat yang terkenal adalah baju burung yang dikenakan oleh penari pria dalam tari hudok. Senjata tradisional, suku Dayak juga dikenal dengan mandau, sejenis parang tradisional yang dianggap sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Mandau tidak hanya digunakan sebagai senjata, tetapi juga sebagai alat penting dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat. Sistem kekerabatan suku Dayak didasarkan pada prinsip kekeluargaan yang kuat. Mereka menganut sistem kekerabatan bilateral, di mana hubungan keluarga dihitung melalui garis keturunan ayah dan ibu. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan kehormatan keluarga besar. Sistem sosial suku Dayak juga sangat terstruktur. Mereka dipimpin oleh seorang kepala adat atau damang, yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan sengketa, mengatur upacara adat, dan menjaga hukum adat. Hukum adat Dayak, yang dikenal sebagai hukum adat Dayak, merupakan bagian integral dari kehidupan mereka dan mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari pernikahan, pembagian harta warisan, hingga penyelesaian konflik. Rumah tradisional Dayak disebut rumah betang atau lamin. Rumah ini memiliki ukuran yang sangat besar dan panjang, dengan banyak ruangan yang digunakan oleh beberapa keluarga. Rumah betang dibangun di atas tiang tinggi untuk melindungi penghuni dari banjir dan serangan binatang buas. Selain sebagai tempat tinggal, rumah betang juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya bagi komunitas Dayak. Rumah betang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak. Setiap anggota komunitas memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat rumah bersama ini, yang merupakan simbol dari persatuan dan identitas mereka. Dalam era modern, suku Dayak menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perubahan lingkungan dan tekanan dari perkembangan ekonomi. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan tambang telah mengancam hutan-hutan yang menjadi tempat tinggal mereka, serta mempengaruhi cara hidup tradisional yang bergantung pada alam. Namun, ada banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dan berbagai organisasi untuk melestarikan budaya dan adat istiadat mereka. Program-program pelestarian budaya, seperti pendidikan adat, festival budaya, dan dokumentasi sejarah, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa warisan budaya Dayak tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang. Sejarah suku Kutai. Suku Kutai tidak hanya memiliki hubungan erat dengan sejarah kerajaan, tetapi juga memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Sejarah Kutai dapat dilacak dari penemuan prasasti-prasasti Upa yang merupakan bukti tertulis tertua di Indonesia. Prasasti Upa yang ditemukan di daerah Muara Kaman menyebutkan tentang keberadaan kerajaan Kutai Martadipura. Dalam prasasti tersebut disebutkan adanya upacara besar yang dipimpin oleh Raja Mulawarman sebagai bentuk rasa syukur kepada dewa-dewa Hindu. Suku Kutai memiliki bahasa daerah yang disebut bahasa Kutai. Bahasa ini digunakan sehari-hari oleh masyarakat suku Kutai, meskipun sekarang sudah banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Bahasa Kutai sendiri memiliki beberapa dialek, seperti dialek Tenggarong, dialek Kenohan, dan dialek Kota Bangun. Dalam hal kepercayaan, sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Islam, suku Kutai memiliki sistem kepercayaan asli yang dinamakan Kaharingan. Kaharingan adalah agama asli suku Dayak, termasuk Kutai, yang memuja roh-roh leluhur dan kekuatan alam. Namun, setelah pengaruh Hindu masuk, sistem kepercayaan ini mulai bercampur dengan ajaran Hindu, dan akhirnya banyak masyarakat Kutai yang memeluk Islam ketika agama ini menyebar di wilayah Kalimantan. Adat istiadat suku Kutai sangat kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti upacara adat, kesenian, sistem sosial, dan tradisi lisan. Upacara adat. Erau, upacara adat paling terkenal dari suku Kutai adalah Erau. Erau merupakan sebuah festival besar yang dulunya hanya diselenggarakan oleh keluarga kerajaan untuk merayakan penobatan raja, memperingati kejadian penting, atau sebagai upacara tolak bala. Festival Erau biasanya berlangsung selama 1 minggu atau lebih, dengan berbagai kegiatan seperti tarian tradisional, pertunjukan seni, lomba perahu naga, dan ritual pembersihan keris pusaka. Belian, upacara belian merupakan salah satu ritual adat yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau meminta keselamatan. Upacara ini dipimpin oleh seorang belian, yang dianggap memiliki kekuatan spiritual untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Bepelas, ritual ini adalah upacara adat yang dilakukan untuk memohon berkah ketika seseorang akan melakukan sesuatu yang penting,
seperti memulai perjalanan jauh atau saat akan menanam padi. Dalam upacara ini, dilakukan persembahan berupa sesaji kepada roh-roh leluhur atau dewa-dewa agar diberikan kelancaran dan keselamatan. Kesenian. Tari Jepen. Tari Jepen adalah salah satu tarian tradisional suku Kutai yang dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Islam. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok penari wanita yang mengenakan pakaian tradisional Kutai dengan gerakan yang lemah gemulai dan diiringi oleh musik tradisional gamelan. Tari Ganjur. Tari ini merupakan tarian perang yang menggambarkan keberanian dan ketangguhan para prajurit Kutai. Biasanya tarian ini dipentaskan dalam upacara-upacara adat tertentu atau pada saat penyambutan tamu kehormatan. Musik gamelan Kutai. Musik gamelan di suku Kutai berbeda dengan gamelan Jawa, meskipun alat musiknya serupa. Gamelan Kutai biasanya dimainkan dalam acara-acara adat atau pertunjukan seni seperti tari Jepen dan wayang kulit. Sistem sosial. Kerajaan Kutai. Pada masa lalu, suku Kutai memiliki sistem kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Kerajaan Kutai Martadipura yang beragama Hindu dan Kerajaan Kutai Kartanegara yang beragama Islam adalah dua kerajaan besar yang pernah ada di wilayah Kutai. Gotong royong. Seperti suku-suku lain di Indonesia, gotong royong merupakan nilai sosial yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Kutai. Tradisi ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membangun rumah, membersihkan lingkungan, dan saat mengadakan pesta adat. Tradisi lisan. Tutur suku Kutai. Masyarakat Kutai memiliki tradisi lisan yang kuat, di mana cerita-cerita rakyat, legenda, dan mitos diturunkan dari generasi ke generasi melalui bercerita. Salah satu cerita yang terkenal adalah legenda Naga Kutai, yang bercerita tentang seekor naga sakti yang menjaga harta karun kerajaan. Pantun juga merupakan bagian penting dari tradisi lisan suku Kutai. Pantun digunakan dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara adat, acara pernikahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ekspresi budaya dan kearifan lokal. Meskipun suku Kutai memiliki warisan budaya yang kaya, mereka juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan adat istiadat mereka di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi-tradisi lama karena pengaruh budaya luar dan urbanisasi. Namun, upaya pelestarian budaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan komunitas lokal melalui festival budaya, museum, dan pendidikan. Salah satu upaya pelestarian yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Festival Rau yang kini tidak hanya menjadi milik suku Kutai, tetapi juga menjadi ajang pariwisata budaya yang menarik perhatian wisatawan dari dalam dan luar negeri. Melalui festival ini, masyarakat Kutai berusaha untuk menjaga identitas budaya mereka sekaligus memperkenalkan kekayaan adat istiadat mereka kepada dunia luar. Dengan kekayaan sejarah dan budayanya, suku Kutai tidak hanya menjadi salah satu suku yang penting dalam sejarah Indonesia, tetapi juga sebagai penjaga warisan budaya Kalimantan yang harus terus dilestarikan. Demikianlah ulasan kita tentang keanekaragaman budaya dari suku Banjar, suku Dayak, dan suku Kutai di Borneo. Ketiga suku ini tidak hanya memperlihatkan betapa beragamnya warisan budaya di Kalimantan, tetapi juga bagaimana mereka menjaga dan melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menyukai video ini, subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari channel Fakta Alam, tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa mengenal lebih dekat budaya kita yang kaya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.